Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eh, permainan bola voli, yaitu salah satu permainan bola besar. Lebih spesifik, dalam pembahasan kali ini akan menganalisis teknik dasar dan juga kesalahan dalam permainan bola voli. Kompetensi dasar atau yang akan dikuasai yang akan kita pelajari adalah mengenai menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar atau bola kecil, serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar atau bola kecil, serta menyusun rencana perbaikan. Permainan bola besar atau bola kecil di sini spesifiknya adalah tentang tadi permainan bola voli. Next, berikutnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini satu, yaitu melalui model pembelajaran jarak jauh atau daring, peserta didik diharapkan mampu menganalisis teknik dasar permainan bola voli sehingga dapat membuat rencana perbaikan dan dipraktekkan sesuai peraturan permainan yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan tanggung jawab. Tentu saja dilakukan dengan mandiri karena kondisinya sedang pandemi seperti ini. Next. Oke. Teknik dasar dulu di kelas 10 juga sudah kita pelajari untuk bola voli. Yang pertama ada servis. Servis ini dibagi dua kategori, servis bawah dan servis atas. Kemudian passing juga dibagi dua kategori, passing bawah, passing atas. Kemudian di kelas 11 ini kita tambahkan dua teknik. Ada teknik smash. Smash ini ada beberapa macam, ada beberapa tipe. Ada open smash, quick smash, semi smash, kemudian straight smash, dan back attack smash. Yang selanjutnya adalah teknik blok atau bendungan. Dibagi dua, ada blok tunggal dan blok ganda. Kalau blok tunggal ini hanya satu orang, kemudian kalau blok ganda ini 2 atau 3 orang. Next. Nah, yang pertama kita bahas lebih detail mengenai servis bawah. Servis bawah tahapannya pertama berdiri menghadap net atau jaring, salah satu kaki di depan, kaki yang lainnya di belakang, boleh kanan, boleh kiri, tergantung kemampuan masing-masing orang. Kemudian pegang bola menggunakan tangan kiri. Ini letakkan tangan kiri untuk memegang bola. Kemudian berikutnya tekuk lutut dua-duanya depan dan belakang. Luruskan tangan yang akan memukul, luruskan ke belakang, bersiap untuk mengayun. Bola masih sama, pegang tangan kiri. Berikutnya adalah bola dilempar kira-kira setinggi 20 cm sampai 30 cm. Dilanjut berbarengan dengan ayunan lengan ini dari belakang ke depan untuk memukul bola. Sehingga nanti hasilnya adalah bola melaju, melambung ke atas net. Setelah perkenaan bola ini dilanjutkan dengan gerak lanjutan, yaitu melangkah ke depan. Nah, hal-hal yang terjadi atau yang sering terjadi ketika melakukan servis bawah, ini ada beberapa kesalahan yang terjadi. Pertama, sikap badannya kaku. Kemudian kakinya sejajar dan tidak ditekuk. Yang benar tadi adalah ditekuk, kemudian kaki kanan dan kaki kiri salah satunya di depan. Kemudian badan kurang membungkuk, lambungan bolanya terlalu tinggi, sehingga ketika dipukul melenceng. Berikutnya tangan yang memukul kurang diayun ke belakang. Nah, karena kurang mengayun ini biasanya tenaga yang dikeluarkan sedikit sehingga bola tidak sampai atau tidak melewati net. Yang terakhir tidak diikuti dengan gerak lanjutan. Gerak lanjutan yang saya sebutkan tadi, kaki yang belakang melangkah ke depan. Oke, next. Berikutnya servis atas. Ini juga sudah kita bahas di kelas 10. Servis atas, tahapan pertama berdiri menghadap net. Di belakang garis belakang tentunya, garis lapangan belakang. Kaki, salah satu kaki di depan dan di belakang, boleh kiri, boleh kanan.
Pegang bola menggunakan bisa satu tangan, bisa dua tangan. Kemudian lemparkan bola kira-kira tingginya 30 cm sampai 40 cm di depan atas, atau di depan atas ini dahi, di depannya sini atas ke atas. Ketika bola sudah dilempar, dilanjutkan dengan ayunan tangan. Tangan ditarik ke belakang, persiapan untuk memukul, seperti ini posisinya. Lihat fokusnya pada bola, perhatikan bola. Kemudian bersamaan dengan itu, fokus pada bola, ayunkan lengan atau tangan dari belakang ini mengayun untuk memukul bola. Posisinya seperti ini. Sampai sini, ketika sudah terpukul, dilanjutkan dengan melangkah kaki ke depan untuk gerakan lanjutan. Nah, untuk servis atas ini beberapa jenis. Saya ingatkan kembali, ada servis atas itu jenisnya tennis service, ada floating service, ada jump service. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan servis atas, yang pertama, kakinya menginjak garis belakang. Itu tidak boleh, tidak sah servisnya. Kemudian saat melambungkan bola terlalu rendah atau terlalu tinggi bahkan mungkin. Terlalu tinggi nggak masalah, kalau terlalu rendah nggak bisa. Terlalu rendah dan jauh ke depan atau di belakangnya, di belakang kepala. Itu tidak bisa dipukul. Kemudian saat memukul bola, siku, lengan terlalu ditekuk dan jari tangan dalam keadaan menggenggam atau rapat, tidak terbuka. Semestinya tangannya lurus seperti ini, telapak tangannya terbuka, tidak boleh digenggam. Perkenaannya pada telapak tangan. Sikap kesalahan yang terakhir, yaitu ketika selesai melakukan gerakan, sikap akhirnya diam, tidak melangkah ke depan. Saya berikan contoh video bagaimana melakukan servis atas. Ini seorang pemain sedang persiapan melakukan servis. Dia lempar sambil melompat pukul. Lempar tinggi, pukul. Nah, tangan lurus. Tidak ditekuk sikunya. Yang dia lakukan tadi barusan adalah jump service, jenis service dengan melakukan lompatan. Ini juga melakukan lompatan tapi pukulan bolanya floating. Perhatikan. Persiapan, tekuk, lompat. Nah, pukulan bolanya floating. Sama juga. Oke. Next. Berikutnya. Berikutnya teknik passing. Yang pertama passing bawah. Perkenaan bola. Sikap yang pertama adalah sikap badan. Kakinya ditekuk, dua lututnya ditekuk, julurkan tangan, posisi tangannya seperti ini. Tangannya harus lurus, siku nggak boleh ditekuk. Pandangan fokusnya ke bola. Ketika bola datang, luruskan tangan, perkenaannya pada di antara pergelangan tangan ini. Ketika melakukan passing, bolanya naik ke atas dibarengi dengan naiknya pinggang atau pinggul bersama dengan lutut. Nah, itu adalah bagian dari gerakan lanjutan. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan passing bawah. Pertama, sikap badan kaku. Berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka. Kadang-kadang kakinya ditutup. Boleh dibuka secara atau depan belakang. Yang penting ketika dibuka itu memperbesar keseimbangan. Lutut tidak ditekuk, kedua lengan kurang rapat. Ayunan lengan dan meluruskan lutut tidak bersamaan, harusnya bersamaan. Sehingga menghasilkan kekuatan laju bola. Berikutnya perkenaan bola tidak pada kedua lengan, salah satu, sehingga bolanya melenceng.
Berikutnya tidak diikuti gerak lanjutan. Gerak lanjutan tadi yang saya maksud adalah naiknya pinggang dan pinggul serta diluruskannya lutut naik. Contoh. Nih. Buka lebar, lurus. Nah. Oke, saya ulang lagi. Kaki buka, posisi tangan lurus, pandangan, sambil melakukan passing, lutut diluruskan. Oke. Teknik berikutnya next. Passing atas. Posisi awal sama, kedua kaki dibuka sejajar atau depan belakang untuk membuat keseimbangan. Posisikan tangan bersiap di atas dahi, sedikit di depan. Tangannya dibuka seperti ini, perkenaan bolanya nantinya ketika menyentuh tangan seperti ini, ada rongga di sini, perkenaannya pada jari, bukan pada telapak tangan. Kemudian ketika bola datang, fokus pandangan kepada bola, dorong dibarengi dengan diluruskannya lutut dan naiknya pinggang. Oke. Beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan passing atas. Pertama, sikap badannya kaku. Kemudian berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka, sama seperti passing bawah. Lututnya tidak ditekuk, kedua lengan tidak berada di atas kepala. Jadi passing atas ini hanya bisa dilakukan ketika bolanya berada di atas kepala. Kalau sudah di bawah kepala sudah sulit untuk melakukan passing atas. Kemudian perkenaan bola tidak pada jari-jari tangan. Nah, yang benar adalah pada jari tangan. Kemudian dorongan tidak bersama dengan meluruskan siku dan lutut. Antara gerakan mendorong bola oleh jari, gerakan meluruskan siku dan lutut, semuanya bersamaan. Yang terakhir tidak diikuti gerak lanjutan. Gerak lanjutan di sini adalah naiknya pinggang tadi. Contoh passing atas dalam video. Persiapan, tangan diangkat di atas kepala, dipok. Oke, next. Teknik berikutnya smash atau spike umumnya. Tahapan pertamanya berdiri menghadap net. Kemudian melakukan awalan sekitar 2-3 langkah. Berikutnya melakukan loncatan. Loncatan itu menggunakan 2 kaki. Sambil meloncat, tarik tangannya ke belakang untuk bersiap memukul bola. Fokus pandangan kepada titik bola di mana bola itu berada. Kemudian ketika bola di atas tertinggi, ayunkan tangan sekuat mungkin dengan lecutan pergelangan tangan untuk memukul bolanya. Kemudian mendarat dengan kedua kaki dibuka, lututnya ditekuk meper. Kesalahan umum yang sering terjadi, sikap badannya kaku, berdirinya terlalu dekat net. Tadi saya bilang awalannya kira-kira 2-3 langkah. Kemudian awalan terlalu banyak dan lebar, terlalu ke belakang. Jadinya ketika melakukan awalan, bolanya sudah turun di bawah net. Tolakan tidak menekuk lutut. Menekuk lutut ini tujuannya supaya mengoptimalkan loncatan atau tolakannya. Kemudian lengan tidak terayun ke depan pada saat akan memukul bola. Jadi lengannya diayunkan dibarengi dengan lecutan pergelangan tangan. Selanjutnya ketika pendaratan lutut tidak mengeper. Bahayanya adalah kepada nanti cedera lutut dan sebagainya kalau tidak mengeper. Contoh melakukan gerakan smash dalam video. Ini masih gerakan tanpa bola.
maka loncat. Angka 2, 3 loncat sambil mukul. Berikutnya pakai bola. Tuh, 2 lompat bareng 2 kaki. Oke, seperti itu. Next. Yang terakhir, teknik blok. Teknik blok ini tahap pertama berdiri menghadap net. 2 kaki sejajar. Kemudian tangan diluruskan ke atas. Kemudian ketika datangnya bola, melakukan loncatan 2 kaki setelah sebelumnya lututnya ditekuk. Jadi sebelum melakukan tolakan lutut ditekuk, kemudian dilanjut dengan tolakan, tangan dijulurkan untuk menutup atau membendung datangnya bola. Sebisa mungkin melewati net ini, karena tujuannya membendung serangan lawan. Setelah itu turun menggunakan 2 kaki, posisi lututnya ditekuk mengeper. Oke. Kesalahan umum yang sering terjadi, sikap badannya kaku, berdiri tidak menghadap net, posisinya tidak menghadap net. Awalan loncat kurang maksimal karena tolakan tidak menekuk lutut. Nah, persiapannya ketika sebelum meloncat ini, lututnya ditekuk dulu supaya loncatnya maksimal. Kedua tangan tidak berada di atas depan. Kedua tangan kurang dijulurkan melewati net, karena tujuannya membendung. Kalau nggak sampai atasnya net, berarti bendungannya gagal. Berikutnya yang terakhir, ketika mendarat auto tidak mengeper. Contoh video latihan blocking atau gerakan blok. Nah, lompat 2 kaki, turun 2 kaki, mengeper. Oke. Tadi itu teknik dasar permainan bola voli mulai dari service yang dibagi 2, passing, smash, dan block. Kalau nanti ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, kita lakukan tanya jawab. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.